Saudara-saudara, saya 11 kali masuk penjara. Demi apa? Demi membela rakyat. Rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan. Tangan saya diborgol, perut saya diborgol, kaki saya diborgol. Saya terpisah dengan anak dan istri saya selama bertahun-tahun. Sampai saya dari penjara ke penjara lainnya, ke penjara lainnya, sampai bawa ke Nusa Kambangan. Apa banyak pejabat-pejabat yang datang ke saya. Bawa 3 cek. Cek dari Inggris, pound sterling. Cek dolar Amerika. Sama cek BCA Indonesia. Beb, Habib mau berapa? Puluh triliun, ratus triliun, tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas mereaksi yaitu video dari Bahar bin Smith, yaitu tentang terkait dongeng-dongeng khurafat. Jadi Bahar bin Smith ini kalau saya tangkap ceramahnya itu hanya menginginkan yaitu seorang murid yang tunduk, yang patuh apa yang diucapkan oleh Bahar bin Smith. Jadi kisah-kisahnya itu berkaitan dengan guru dan murid ya teman-teman. Nah, jadi seperti apa ya teman-teman yaitu dongeng khurafatnya dari Bahar bin Smith ini? Coba mari kita simak videonya. Yang kedua, kamu pergi ke masjid di saat orang-orang sholat ngadap kiblat, kamu sholat membelakangi kiblat. Coba. Jadi ibarat kata, ini masjid, kalian ngadap sini kan, sholatnya ngadap kiblat. Nah, ini orang disuruh ngadap sana, ngebelakangin kiblat. Ini santri tadi. Jadi setiap ada orang yang lewat bilang junun, gila, ini orang gila. Orang sholat ngadap kiblat ini malah belakangin kiblat. Tapi ketika dia sedang sholat, gemetar. Kenapa gemetar? Dia lihat ada Ka'bah di depannya dia, saudara-saudara. Itu orang yang sholat ngadap kiblat nggak bakal bisa lihat Ka'bah. Dia sholat belakangi kiblat, tapi dia lihat ada Ka'bah di depannya dia. Kenapa? Saking taatnya kepada guru. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi saking taatnya kepada guru. Jadi kisah ini adalah guru dan murid. Si murid ini saking taatnya terhadap guru, apa yang diucapkan oleh guru harus diikuti. Nah ini sebagai contoh ya teman-teman. Bahar bin Smith juga seperti itu ya, memiliki murid yang wajib taat kepada Bahar bin Smith. Ya kurang lebih malah menjadi budak-budaknya ya teman-teman. Nah maka dari itu kita sebagai kaum muslimin harus berpikir cerdas, jangan mau dibodoh-bodohi oleh Bahar bin Smith. Jadi pertanyaannya, apakah ada seorang guru yang menyuruh muridnya ini ketika sholat membelakangi kiblat? Nah seperti itu teman-teman. Lalu kemudian murid tersebut itu gemetar ya, melihat di depannya itu Ka'bah. Ini kan lucu ya teman-teman. Jadi intinya ini adalah doktrin buat yaitu santri-santri Bahar bin Smith agar santri-santrinya ini ya taat dan tunduk kepada Bahar bin Smith. Nah kurang lebih seperti itu. Saya waktu itu ceramah di Podei. Tahu Podei kan? Cuman nyebrang kan Sumeneb. Nyebrang pulau, ada 2 kecamatan. Saya datang ke sana. Saya kaget, itu awal kali saya ceramah di Madura itu di Podei. 2000 berapa? 2004 kalau nggak salah, 2003 gitu. Itu saya lagi jalan. Saya lihat ini orang kenapa kok motor-motornya didorong, mogok apa kenapa ini? Saya kira mogok motornya. Ternyata enggak. Saya tanya, Haji Munir, itu kenapa kok motornya didorong? Iya Beb, orang Madura akhlaknya begitu Beb. Kalau sama ulama, sama habaib, mereka enggak mau, enggak berani mereka naik di atas motor. Makanya mereka dorong Beb. Luar biasa akhlaknya. Luar biasa adabnya. Nah kejadian seperti ini, nah ini menjadi sasaran empuk Bahar bin Smith ya. Nah, jadi Bahar bin Smith ini bisa ya menundukkan orang-orang yaitu warga Madura bahwasanya oh seperti ini ya. Nah, ini akan dijadikan senjata oleh Bahar bin Smith ya, teman-teman. Jadi nanti kalau berceramah itu akan didoktrin ya seperti adalah video yang sesudahnya itu yang mereka itu Bahar bin Smith ini berhasil memprovokasi orang-orang Madura. Ini saya lihat cuma di Madura. Kalau ada orang Madura nggak cinta ulama, oh tes DNA. Betul. Berarti Pak, apalagi ada orang Madura bilang, saya tanya, nggak usah saya yang jawab, kalian aja yang jawab. Andaikan ada orang Madura nggak percaya sama Habib, kira-kira orang Madura bukan? Bener. Ayo jawab dulu, saya mau dengar ini. Andaikan ada orang Madura, mau ustadz kek, mau kiai kek, mau gus kek, mau siapa kek, mau ra kek, mau siapa kek, tapi nggak percaya dengan adanya Habib, kira-kira itu orang Madura bukan? Kurang keras. Madura bukan? Kenapa? Karena orang Madura dari dulu terkenal kecintaannya kepada para habaib, kepada anak cucu Rasulullah. Sampai-sampai Kiai Khalil bisa nyium baunya Habib kalau ada Habib mau datang. Kenapa bisa nyium? Kata Kiai Khalil, karena aku mencium bau Rasulullah dalam tubuhnya.
Kalau ada orang Madura nggak cinta Habib, bener orang Madura. Bener. Palsu ya. Made in Cina. Betul. Saudara-saudara, saya 11 kali masuk penjara. Demi apa? Demi membela rakyat. Rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan. Tangan saya diborgol, perut saya diborgol, kaki saya diborgol. Saya terpisah dengan anak dan istri saya selama bertahun-tahun. Sampai saya dari penjara ke penjara lainnya, sampai bawa ke Nusa Kambangan. Untuk saya bikin pondok pesantren. Kalau mau itu pesantren nggak pakai apa namanya semen, pakai emas saya pakai itu. Kalau saya mau terima dana dari pejabat. Nih bohongnya sangat luar biasa ya teman-teman ya. Jadi intinya Bahar bin Smith ini ya menolak yaitu sumbangan dari pejabat gitu ya. Tapi nanti ujung-ujungnya ini malah ya meminta sumbangan dari jamaahnya teman-teman. Sehabis ceramah. Berapa banyak pejabat-pejabat yang datang ke saya bawa 3 cek dari Inggris pound sterling, cek dolar Amerika, sama cek BCA Bohong. Indonesia. Beb, Habib mau berapa? Puluh triliun, ratus triliun, tulis. Yang penting Habib diam-diam aja di pondok, nggak usah ceramah bahas-bahas pemerintah. Pondok Habib kami bangun semewah mungkin. Apa yang Habib mau kami kasih? Apa jawaban Anda? Mohon maaf, saya nggak bisa kalian beli. Kalau Ustadz Kiai Habib yang lain mungkin bisa kalian beli. Bahar bin Smith sampai mati nggak bakal kalian bisa beli. Bohong itu. Makanya saya harapkan jamaah yang hadir di sini Nah, untuk nih ya. bisa mengeluarkan hartanya di jalan. Nah. Tanya siap. Jadi ujung-ujungnya ya jamaahnya itu dimintai uang ya teman-teman dengan alasan apa? Yaitu untuk membangun pondok pesantren. Padahal mana ada pejabat yang mendatangi Bahar bin Smith ya yang akan mengasih sumbangan ataupun mengasih dana yaitu untuk pondok pesantren. Gak ada teman-teman ya. Pejabat mana berani nggak Bahar bin Smith disebutkan ya? Sampai cek pound sterling lah, dolar lah. Ini dibohongi jamaahnya teman-teman. Ya itu adalah trik ya agar apa? Agar jamaahnya ini bisa mengeluarkan uang untuk Bahar bin Smith yang katanya buat pondok pesantren ya teman-teman. Kita mulai dari kiai-kiai yang di atas pakai sorban saya. Jadi kiai-kiai ini harus ngasih contoh, betul? Nah ini ya. Ngasih contoh. Kalau kiai ngasihnya 10.000, umat ngasihnya 2.000. Berarti kiai harus ngasihnya banyak, 1 juta. Umat nanti 1 orang 100.000. Ini kiai ngasih 100.000, ya umat kasih 2.000. Tuh kan ya. Tidak ada harta yang bisa menyelamatkanmu dalam kubur kecuali harta yang dikeluarkan di jalan Allah. Tadi katanya Bahar bin Smith ini dipenjara untuk membela rakyat ya, untuk membela rakyat susah. Tapi kenyataannya ini malah menyusahkan jamaahnya ya. Amal jariah nggak? Mau amal jariah nggak? Keluarkan harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tim hadrohnya kan? Sambil sholawat. Ya. Ini siapa? Ayo, kiai-kiainya Ya, biasanya kalau majelis Habib nih ada sorban terbang ya teman-teman. Duduk. Toju. Ayo semuanya kita bersolawat. Salatullah, salam. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ternyata ya ceramahnya itu hanya khurafat antara guru dan murid, lalu kemudian ya ujung-ujungnya Bahar bin Smith ini meminta sumbangan. Teman-teman, jadi kita bisa lihat ya Bahar bin Smith ini ceramah itu hanya apa teman-teman? Ya seperti itulah ya, hanya ngedongeng tapi ujung-ujungnya meminta uang dari jamaahnya yang katanya untuk pembangunan pondok pesantren. Dan ya katanya pejabat dari mana? Mana ada pejabat mendatangi Bahar bin Smith untuk membangun pondok pesantrennya? Ada yang berupa dolar, pound sterling dan lain-lain. Itu bohong ya teman-teman, itu ngibul. Yang orang amplop aja diterima ya teman-teman. Coba teman-teman, bisnis Bahar bin Smith ini ya seperti itu jualan air doa yang katanya itu dijual sampai 200-300 ribu. Tisu itu dijual sampai ya ratusan ribu. Tisu bekas Habib, lalu kemudian itu sorban dilelang 10 juta. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, kita pastikan Bahar bin Smith ini ceramahnya nggak ada ilmu yang disampaikan ya teman-teman. Nol ya, hanya ngomong besar gitu ya teman-teman. Cucu Nabi, untuk Nabi dan lain-lain. Tapi kalau saya perhatikan ya teman-teman, ceramah-ceramah dari oknum Habib-Habib ini, ya mereka seperti itu. Kalau nggak dawir yang ngibul gitu ya. Ujung-ujungnya ya mereka malah ada yang meminta uang ya sampai ratusan juta untuk Habib lah dan lain-lain.
Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.